ternyata masih tetangga, ada yang juga masih saudara, saya minta ya janganlah kita dibenturkan dengan teman-teman yang ada di Tanah Tinggi, karena kan mereka jelas tidak tahu dan juga karena juga disuruh gitu ya. Rehan, ketika saya bisa menunjukkan beberapa ini ya foto yang waktu itu ketika kami minta ke beberapa yang ada teman-teman kami melihat ya ini ya waktu di lapangan ini ya, ini beberapa ini foto-foto kegiatan ketika kami menurunkan ini waktu pas yang mau jalan ya, benar ya, bener. pas di titik kumpul ya, ya, titik kumpul ini kan, ini mulai kumpul masuk ke Metro Mini. Ini Dayat ya katanya itu ya, yang pakai itu ya, yang itunya yang di atasnya Rehan kalau disebut tadi itu ya. Itu yang ini mulai di titik kumpul, mulai jalan dihitung. Nah, kemudian ini udah mulai ini Dayat ya. Dayat yang itu ya, yang order. Ini katanya ini namanya ini orang Tanah Tinggi juga, namanya Rahma. Itu di status WA-nya, di mari dulu mencari cuan. Jadi mereka datang ke aksi itu nggak tahu kasusnya itu apa, mereka nggak tahu. Yang penting mereka karena ya dikasih uang, dikasih duit ya, mereka akhirnya datang ke aksi tersebut ya. Kemudian selanjutnya nih ada beberapa foto juga. Nah, ini nih beberapa korlap lah ya. Ya, itu. Korlapnya yang juga kita korlap yang ada di lapangan. Ini ada oratornya. Ya. Itu ada Ihsan ya sama Muhammad. Ini oratornya yang ada di lapangan. Dokumentasi yang kami dapatkan. Nah, ini terus yang lain udah cukup itu ya. Oke. Ya, tadi beberapa foto-foto yang tadi kami sampaikan ya, itu benar ya, yang memang benar ada di lapangan itu kan. Ya, karena kami itu ada Satgas kontraksi lah. Tim penyusup. Tim penyusup. Rehan, setelah misal ada yang ngontak Rehan, yang menjelaskan kami mendekati ya, bahwa kenapa sih kok ikut-ikutan aksi, ikutan demo. Waktu itu Rehan tanggapannya gimana waktu itu? Ketika kami deketin Rehan lah gitu ya. Deketin gimana? Ya deketin, kenapa kok ikut demo padahal tidak tahu masalah, tidak karena nggak ada pekerjaan sih di rumah. Kalau ada kegiatan lain mah mungkin saya nggak ikut gitu. Jadi rata-rata memang yang ikut aksi, yang diminta aksi, yang diorder aksi itu memang nggak ada pekerjaan, pengangguran semua. Pengangguran semua ya. Akhirnya ketika ada tawaran itu, meskipun nggak tahu apa masalahnya, apa kasusnya, tetap aja ikut aja. Ikut aja. Ya, yang penting ada duitnya gitu. Duitnya itu ya. Oke. Rehan, dari Rehan sendiri itu ya. Waktu kami minta janganlah ikut-ikut lagi demo gitu kan. Waktu itu kan Rehan ya oke juga kan, maksudnya betul. Kasih pendekatan, penyadaran. Kan nggak ada yang dipaksa dari Rehan kan, nggak ada. Setelah itu nggak mau ikut demo lagi kan ya. Jadi sebagai informasi, setelah sidang ke-10 kami mendapatkan informasi bahwa ini dari daerah Tanah Tinggi, kemudian dari Kelurahan Johar Baru ya yang ikut demo itu. Sementara saya juga banyak kawan-kawan dan saudara-saudara di sana melakukan pendekatan. Akhirnya saya ketemu dengan Rehan. Dari sidang ke-12 sampai ke sidang 17 sudah nggak lagi mengerahkan massa ya Rehan. Terima kasih untuk itu ya Rehan. Siapa. Ya Rehan. Tadi yang saya dapat informasi ya, yang meminta Rehan itu untuk demo itu ada namanya Dayat. Ya. Kemudian di atas Dayat itu ada namanya Amri. Betul. Amri Loklovmin. Iya, betul. Ya, itu benar ya? Benar ya. Jadi mereka lah yang selama ini juga meminta yang ada di Johar Baru dan juga di Tinggi untuk rekrut demo kontrak. Dan mereka nggak ada ngasih tahu ini kasusnya apa nggak ada. Setiap demo tuh nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada. Pokoknya ikut aja. Ini ada demo nih kumpul. Katanya 50 orang cari. Ya saya ikut aja daripada saya di rumah kan nggak ngapa-ngapain kan lumayan gitu. Oke. Rehan, ini kan masih akan ada sidang-sidang lagi, sidangnya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Nah, Rehan udah janji kan nggak akan ikut-ikutan lagi yang kontra ya, karena kan kita sampaikan bahwa kasus ini lebih kepada kasus politik bukan kasus hukum ya kan? Betul. Karena di situ kalau kita mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan itu untuk kelengkapan administrasi atau persyaratan lainnya. Ketika itu ditolak oleh salah satu yang berkaitan, instansi yang berkaitan atau apapun itu, intinya tidak kurang direspon lah ijazah tersebut. Itu wajar kalau Pak Jokowi ke UGM, Bang. Itu saja, Bang. Jadi karena bukan karena dituduh lantas Pak Jokowi ke UGM, orang Pak Jokowi sudah yakin kok saya bersekolah berkuliah di UGM dan ini saya terima dari UGM. Kok dituduh palsu ya?
apalagi sudah dilaporkan atau diadukan ke Bareskrim, ya tentu mereka memiliki hak dong untuk lapor atas pencemaran nama baik atau merasa diserang kehormatannya. Begitu Bang Koko. Monggo silakan yang mau menanggapi. Mungkin siapa ya? Kecamata silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host sudah making. Waalaikumsalam Malam juga buat semuanya. Baik, siap. Monggo silakan. Jadi gini, kalau versi di mata penduduk, kalau bisa potong kompas saja lah. Sekarang si Anu dituduh ijazahnya palsu. Ada juga merek bernama UGM yang disebutkan. Sementara si UGM sudah diupload di media bahwa rektornya udah dipindahkan, mendapat jabatan baru. Terus rektor baru juga udah rilis media tapi nggak mau jadi saksi. Potong kompas saja lah. Oknum utamanya harus memperlihatkan ijazah palsu, ijazah aslinya. Berarti Pak Jokowi harus memperlihatkan ijazah aslinya, mungkin begitu? Iya benar. Kan kata Roy Suryo itu bukan data privat. Dan itu juga hal wajar di dunia nyata. Mungkin pernyataan Anda, Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya ke Roy Suryo dan kawan-kawan, mungkin begitu? Ke Indonesia, bukan ke Roy Suryo. Karena label beliau kemarin kan duduk di jabatan sebagai di lembaga kepresidenan gitu. Oke. Mungkin ada yang menanggapi, silakan. Dari pernyataan Terus satu lagi, kalau kita melihat adab dari pengacara mereka kan sampai ketika ada yang demo di rumah Pak Jokowinya sampai ada kepala yang dijitak sama pengacara kan. Itu pengacara siapa? Mohon diperjelas atau penjabarannya. Kalau menyebut nama siapa namanya itu? Enggak, dari pihak mana itu? Dari pihak pengacara Pak Jokowi. Oh, kuasa hukum Pak Jokowi ya? Demo ke rumah Pak Jokowi kemarin kan, terus kepalanya ditampar dari belakang sehingga lepas ikat kepala dari pendemo kan. Oh, begitu. Terus bagian pengacara kan tampil di TV membela terus gitu kan. Tapi adab mereka sepertinya udah biadab kalau di mata saya sebagai penduduk melihat di ruang publik yang bernama TV gitu. Oh, berarti kuasa hukum dari Pak Jokowi itu tidak mempunyai adab, mungkin bisa disimpulkan seperti itu. Bagian begitu tampilannya kan. Oke. Monggo Monggo pertanyaan dari netizen ini dijawab. Monggo siapa yang mau menjawab, silahkan. Bentar, saya mau bertanya. Ini dari tadi belum ada komentar Bang Ahmad. Ini Bang Riko dari tadi nih, Bang Riko diam terus nih, Bang Riko. Bentar ya, saya pengen tanya sama Mas Gajah. Menurut Mas Gajah, apakah setelah Pak Jokowi memperlihatkan di TV atau kita anggap di TV ya, ditonton, di live kan ke seluruh Filipina nasional, apakah menurut Pak Gajah yakin akan ada tuntutan terhadap ijazah yang diperlihatkan? Bang Riko, suaranya kurang jelas, Bang Riko. Coba kali dekatkan ke speaker. Untuk dimute dulu, Pak Gajah dimute dulu. Monggo silakan. Oke. Ini saya mau tanya sama Mas Gajah nih. Tadi Mas Gajah bilang, perlihatkanlah ijazah asli yang sama Pak Jokowi itu di media kita langsung ke masyarakat Indonesia ya tadi ya. Nah, untuk potong kompas. Ya, untuk potong kompas. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Mas Gajah orang yang menuntut, yang meneliti, kalau saya meneliti ya bukan peneliti karena Roy Suryo itu bukan peneliti, meneliti ijazah Jokowi itu palsu, yakin menerima dengan diperlihatkannya di situ ya, di media cetak, di live kan seluruh TV nasional dan swasta. Yang penting masyarakat Indonesia tahu, mungkin begitu ya? Iya. Nah, apakah yakin Mas Gajahnya? Silakan Mas. Monggo Mas Gajah, silakan. Mas Gajah. Halo. Mas Gajah, monitor. Boleh Bang, saya jawab Bang. Oke, silakan. Bapak. Oke. Oh iya. Jadi gini. Di kalimat saya itu dengan memperlihatkan ke publik itu kan sudah ada termasuk harus telah terverifikasi. Maksud ini lepas dari pertanyaan Abang. Monggo silakan. Iya, pertanyaan tadi apakah sudah bisa dipercaya oleh publik kan gitu. Publik akan menerima apabila telah diverifikasi
oleh pihak-pihak yang anggaplah yang tidak dicurigai oleh publik. Ngerti maksud saya kan? Kemarin kan ada yang bilang otentik, tapi kan publik juga meragukan kalau otentik kan bukan identik kan bukan mungkin begini Bang Riko, mohon pertanyaan diperjelas lagi agar penangkapannya Bang Gajah ini tidak lepas dari konteks. Monggo silakan. Gini Bang, Mas Gajah, apakah Mas Gajah ini tidak akan ada lagi tuntutan ataupun sanggahan terhadap ijazah Jokowi yang Mas Gajah bilang tadi, Potong Kompas langsung diperlihatkan ke masyarakat Indonesia, di-live-kan, disiarkan oleh seluruh TV nasional dan TV swasta maupun media cetak lainnya? Itu aja simpel pertanyaannya, Mas. Monggo silakan dijawab. Kalau mungkin kurang terkondusifnya keadaan ya, mungkin siapa yang perlu dijawab, silakan. Monggo. Ya, kalau menurut saya nggak bisa langsung ditunjukkan, langsung masyarakat percaya, nggak bisa, karena masalah ini udah terlalu pelik. Jadi kecuali diteliti dulu, baru nanti diumumkan. Nah itu baru nanti suka tidak suka, mau tidak mau, keputusan final itulah yang akan diterima masyarakat gitu loh. Pengadilan ya Bang Mongko ya. Ya itu. Ijazahnya diverifikasi dulu oleh pihak yang mohon izin turun dulu, mau cari nasi goreng dulu nih, lapor. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Boy, minta maaf Boy. Bang Beja, Bang Albugis, Bang Koko, Bang Ceha, Bang Ceha ya. Saya izin turun dulu Bang Riko. Terima kasih. Ya. Kita ini bernarasi aja kok, cari edukasi, cari yang inilah menurut kita. Mungkin begitu Bang Gajah. Jadi maksud saya tadi, kalau ditunjukkan ke publik itu setelah diverifikasi oleh pihak-pihak yang tidak diragukan oleh publik. Kalau sekarang kan ada yang diragukan oleh publik, seperti kata antara otentik dan identik itu. Berarti kan yang harus memverifikasi sebenarnya siapa itu Abang? Mohon maaf. Kalau secara versi Bung Rismon kan juga bisa dipakai itu. Oh, berarti secara tidak langsung bukan Bung Rismonnya ijazah mungkin. Pak Jokowi, menurut Anda itu harus diverifikasi Rismon ataupun Roy Suryo dan kawan-kawan dulu, mungkin begitu? Bukan. Ya, tentu mereka akan menyediakan ahli, termasuk owner dari ijazah itu juga menyediakan ahli biar mereka berdebat dulu. Setelah sesuai ke verifikasinya dan dapat keabsahannya, silakan tunjukkan. Bukan sekedar nih saya punya udah asli versi satu orang saya, kan nggak mungkin. Berarti begini ya Bang ya, Bang Gajah, mungkin begini ya. Nah, menurut Bang Gajah seharusnya Pak Jokowi menyerahkan ijazahnya dulu untuk diverifikasi oleh Rismon dan kawan-kawan ataupun Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan oleh Rismon, tapi oleh pihak yang bisa dijamin kompetennya, bukan oleh Rismon. Oh begitu. Oleh pihak yang bisa dijamin kompetensinya. Mungkin gini saya tambahkan, Bos. Kalau saya sih bisa kesetujuan kedua belah pihak gitu loh. Persetujuan kedua belah pihak gitu. Tuh. Ya, Bos, tentu dilakukan oleh kedua kalau belah saya sih bisa bernarasi begini, Bos. Sebenarnya kan ini sudah masalah waktu sebenarnya. Kalau dulu masih di awal dengan memunculkan bahwa ijazah itu clear jadinya gitu. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang sudah rame, itu agak sulit orang menjadi percaya tanpa didahului dengan verifikasi gitu loh. Kalau awal muasalnya dari dulu kita flashback ke belakang tahun berapa itu yang ada kasus di pengadilan sana itu dibuktikan itu nggak akan sampai segini gitu loh, sampai saat ini. Tapi kalau sekarang baru mau dimunculkan bahwa ini saya lihat ijazah saya, pasti akan ada polemik baru. Ijazah yang dipegang itu akan diteliti lagi gitu loh. Oke. Nah itu benar, karena begini ya teman-teman, polemik ini kan sudah menjalar kemana-mana. Bagaimanapun pihak Roy Suryo itu tidak akan pernah menerima apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang dilakukan untuk penelitian ataupun memverifikasinya. Nah, Oke, mungkin ada tamu Bang Alga dari tadi minta naik, monggo silahkan bernarasi. Iya malam Mas, waduh udah semuanya diomongin, jadi nyimak aja dulu. Oke, siap. Yang paling setujunya sama Abang CH tuh, itu udah setuju banget, udah hampir sama lah argumennya, argumen gua. Oh, mungkin sepakat ya dengan argumentasinya Bang CH mungkin ya. Iya, itu udah dari hilir ke
sangat jelas itu. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada sanksi, waduh, udah nggak tahu lagi kayak mana. Oke. Mungkin Iya, Bang ya. MK, monggo silakan yang baru datang. Bang MK, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam, selamat malam. Oke, siap. Monggo silakan. Ini masalah ijazah ya. Ya, makanya kan Abang minta naik. Ya, minta naik maka kita naikkan. Nah, di situ ada tema, monggo silakan. Ya, artinya kalau kita melihat perspektif ijazah yang diduga dari pihak Rismon kemudian melebar ke seluruh publik, saya berpikir sebaiknya Pak Joko Widodo tidak harus melalui sebuah proses peradilan. Kalau memang Pak Joko Widodo itulah seorang tokoh bangsa, negarawan, artinya dia lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat daripada persoalan ijazah. Jadi saya pikir jauh lebih mulia kalau langkah lebih tepat diambil oleh Pak Joko Widodo, artinya menyelesaikan persoalan ini dengan melakukan sebuah konferensi pers yang menyatakan bahwa memang barang yang diduga itu palsu ternyata benar. Itu yang harus dilakukan oleh pihak Pak Jokowi, sehingga secara tidak langsung sudah bisa meredam situasi di arus bawah. Ini kan sangat terlihat hal yang remeh-temeh, tapi semacam ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat sehingga berimbas pada kehidupan kita berbangsa. Jadi yang sangat kita sayangkan bahwa persoalan remeh-temeh menjadi persoalan yang cukup serius di negara ini, padahal jauh lebih besar persoalan tentang kemaslahatan rakyat yang harus dipikir oleh negara, bukan persoalan ijazah. Jadi saya pikir coba lebih hemat dalam berpikir untuk menyelesaikan persoalan remeh-temeh ini. Itu kalau menurut saya, Jose. Oh, begitu, berarti tindakan Pak sesuai dengan tindakan Pak Jokowi untuk datang ke Barreskrim ataupun ke Polda itu tidak sepakat sampean mungkin? Saya pikir begini, artinya beliau adalah seorang kepala pemerintah 10 tahun memerintah negara ini dengan jabatan yang paling